Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, dan kalau ada pertanyaan atau apapun, tulis di komen di bawah. Terima kasih. Di video kali ini kita bakal bahas kenapa Adi Putro bisa jadi karoseri nomor 1 dan apakah karoseri lain bisa menggesernya. Ada yang bilang karoseri Adi Putro jadi nomor 1 karena Adi Putro termasuk karoseri bus tertua. Secara eksplisit, malah sepertinya lebih duluan tentrem yang garap bis sebelum Adi Putro. Bahkan ada yang lebih tua karoserinya seperti Morodadi atau Malindo di Malang yang udah lama tidak beroperasi. Lalu apa yang bikin Adi Putro jadi nomor 1? Kualitas mungkin? Model? Bisa jadi. Kenapa ya begitu kita inget bus, yang paling diingat pertama kali adalah Adi Putro dengan Jetbusnya. Ya itu karena power dari brand image Adi Putro yang sebegitu kuat. Sama ketika kita bahas soal motor, brand image yang kepatri ya Honda. Kalau di bus, brand image yang keluar pertama pasti saya yakin adalah Adi Putro. Kenapa bisa begitu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Adi Putro itu unik. Tapi apa sih yang bikin brand image Adi Putro begitu kuat? Satu, kekuatan Adi Putro itu di tim research-nya. Sampai saat ini Adi Putro tetap nomor 1 sebagai pembuat trendsetter. Kalau saya lihat mulai booming itu sejak dia mengadopsi model Trafego lampu smelnya di sekitar tahun 2000-an ya. Pada saat itu brand image bus masih beragam. Ada Laksana dengan Proteusnya yang juga ikut mendominasi. New Armada dengan body Genesianya juga masih eksis. Tentrem yang mulai stand up dengan Scorpion King-nya. Tapi sejak zaman model Trafego ini, sepertinya tim Adi Putro mulai bergegas untuk merebut pasar, sampai yang lain ikutan bikin model yang sama. Saya teringat di awal 2000-an itu kita sampai berusaha membandingkan Trafego Adi Putro, Trafego Morodadi, sampai Galaxy. Body Galaxy ini adalah Trafego-nya tentrem. Selain itu, satu tonggak besar juga saat pertama kali Jetbus 2 Plus HDD keluar. Mengakhiri zaman body HD-nya, Adi Putro mengeluarkan double glass terbarunya. Di saat banyak kata-kata sumbang tentang body double glass ini, Adi Putro bergeming dan tertawa lega saat yang lain juga pada ikutan bikin body yang sama. Tapi dari itu semua, Adi Putro punya kunci untuk memperkuat brand image-nya. Adi Putro itu memiliki produk yang unik, dan keunikan itu bisa memikat konsumennya, bahkan merebut pangsa pasar yang ada. Lah tapi kenapa konsumen sangat loyal ke Adi Putro? Pilihannya memang ada di tangan konsumen ya, tapi Adi Putro menjaga agar pilihan tetap ada di Adi Putro dengan tetap menjaga mutu dan modelnya. Bahasan keduanya, apakah bisa karoseri lain menggeser posisi Adi Putro? Bisa saja, tapi hanya waktu yang bisa menjawab. Caranya, brand image Adi Putro sendiri juga tercipta karena produksi mereka yang besar, sehingga populasi produk yang mereka hasilkan, terutama model Jetbus itu tentunya sangat banyak. Bayangkan aja di lini finishing terakhir yang saya tahu terakhir, Adi Putro itu bisa menyelesaikan 6,5 body bus per harinya yang kelar dan siap diambil. Kita bandingkan dengan karoseri yang lain seperti Morodadi. Saya pernah dapat info itu di lini produksinya masih hanya mengeluarkan 5-6 bus per bulan loh. Beda banget kan sama Adi Putro yang per hari 6. Untuk karoseri lain saya belum begitu paham ya. Jika nantinya ada karoseri lain yang bisa mengalahkan jumlah produksi harian ini, jelas populasi bodi tersebut bakal melimpah. Otomatis brand image-nya juga semakin terbentuk. Di saat itulah mungkin
Jetbus akhirnya lengser. Yang ketiga, peranan bengkel repair. Apakah juga membantu? Jelas dan sangat. Kalau kita perhatikan, hampir semua bengkel repair di Indonesia, mau di Jawa, di Bali, di Sumatera, di Sulawesi, dan pulau yang lain, misal ada produk unggulan yang digarap, pasti ngerebody bentuk adibutro. Apalagi Jetbus HDD3 Plus ya, yang untuk saat ini. Bayangkan saja kalau puluhan bengkel repair ini sebulan ngeluarin minimal 2 unit body yang sudah dirombak jadi model adibutro Jetbus saja. Pastinya populasi bentuk body adibutro ini pun kan bakal melimpah. Toh tidak banyak orang yang tahu secara detail itu unit hasil repair atau original dari adibutro, ya kan? Makanya kadang banyak yang berkomentar juga, "Bang, kalau Abang bikin model adibutro gitu gak dikomplain sama adibutronya apa? Gak melanggar hak cipta apa?" Justru sebenarnya bengkel-bengkel repair itu membantu menambah populasi produknya. Keuntungan di karoserinya sendiri gimana? Brand image mereka jadi lebih kuat dong. Efeknya, populasi lebih banyak, harga jual produksi bodi mereka juga bisa digenjot lagi. Kan seperti hukum ekonomi mengatakan, semakin banyak permintaan, wajar kalau harganya jadi semakin mahal. Ya seperti sekarang, dulu bodi Morodadi dikenal paling mahal karena memang struktur kekuatan bodinya kan. Tapi sekarang adibutro jadi bodi yang paling mahal. Karena apa? Karena modelnya, karena mutunya, karena brand image-nya yang paling utama. Bayangkan saja, Morodadi saat ini harga bodinya itu masih sekitar 500 jutaan. Tapi coba tebak adibutro saat ini tembus berapa? 600 jutaan, bahkan bisa akan menembus 700 jutaan body only loh. Kan wow banget ya nilai sebuah brand image ini. Yang terakhir, yang keempat, peranan kita sebagai bismania. Peranan bismania sebenarnya sungguh krusial ya di dunia perbisan Indonesia. Dulu di medio tahun 2006-2007 saat bismania baru ada, kita sangat minoritas. Tapi belasan tahun kemudian di tahun 2020 ini, jika kita bismania, saya jamin hampir 90% Instagram feed-nya isinya foto body bus adibutro semua. Secara tidak sadar, kita juga sebagai sarana promosi gratis loh. Gimana nggak dibayar, nggak diminta, tapi selalu posting foto bus. Yang diuntungkan produsen busnya sendiri, karena timeline selalu muncul body bus dia, dan juga pengusaha busnya juga merasa terbantu dong. Hitung-hitung promosi pengusaha, jadi promosi PU-nya sendiri. Kalian juga patut bangga jadi pahlawan dunia perbusan Indonesia loh. Karena sosok Bismania juga, kita jadi media promosi berjalan. Siapa sih Bismania yang gak pernah menerangkan tentang pelayanan, jenis, ataupun kenyamanan bus itu ke orang lain yang gak paham? Saya pasti yakin kalian semua pernah kan. Penghargaan yang kita dapat sebagai Bismania, ya syukur-syukur diajak road test, udah seneng, ya kan? Jadi yang bikin adibutro nomor 1 itu selain juga model, kualitas mutu bahan, yang terpenting adalah brand image-nya. Jadi siapapun yang nanti bisa menggeserkan brand image ini dengan menambah populasi bodinya, jadi produksinya, menggandeng semua yang berkecimpung di dalamnya, saya pasti yakin nanti bisa jadi the next karoseri nomor 1 di Indonesia. Kalau menurut kamu, siapa the next trendsetter karoseri? Let me know di komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya.